Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala, yang mana karena taufiknya, karena hidayahnya, kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia ini, yaitu Masjid As-Salam Purimas. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana ketaatan kepada Allah di bulan yang mulia. Kita sedang menjalankan salah satu rukun Islam, yaitu as-saum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal soleh kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembicaraan kita pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan pelajaran-pelajaran akidah yang bisa kita petik dari bulan Ramadan, atau buah akidah yang bisa kita petik dari bulan Ramadan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan bahwa rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rasul, hari akhir, kepada takdir, itu semuanya ada di dalam bulan Ramadan. Ya, pelajaran rukun iman ini semuanya ada di dalam bulan Ramadan. Dan kemarin sudah kita sampaikan tentang iman kepada Allah, baik dari rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Demikian juga iman kepada malaikat. Ya, yang terakhir kita iman kepada malaikat. Kemudian al-imanu bil kutub, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan Ramadan ada pelajaran iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an salah satu kitab dari kitab-kitab Allah, bahkan kitab yang paling mulia, kitab yang teragung di antara semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan iman kepada kitab, ini ada penjelasan secara rinci dari para ulama. Di antara poin-poinnya yang pertama adalah, yaitu kita mengimani kitab secara global. Ya, kita mengimani kitab secara global. Maknanya adalah Allah, kita meyakini
Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kitab tersebut. Allah yang menurunkan kitab tersebut, dan itu firman Allah, ucapan Allah. Ya, itu ucapan Allah, firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita imani secara umum, maknanya adalah yaitu yang tidak kita ketahui nama-namanya, maka kita imani bahwa itu kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak semua kitab diketahui namanya. Adapun keimanan secara terperinci, kalau tadi secara umum, secara global, adapun secara terperinci adalah yaitu kita mengimani kitab-kitab Allah, kita menetapkan namanya yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran ada apa aja? Nama kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran apa aja? Taurat, Injil, Zabur, ya kalau ditambah dengan suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Al-Quran tentunya ya, Al-Quran juga. Kalau suhuf Musa, kalau itu nama lain dari Taurat, maka ya berarti masuk dalam Taurat. Tapi kalau itu tersendiri, maka berarti beda dengan Taurat. Tapi ada nabi-nabi lain yang diberi kitab oleh Allah, diturunkan kitab, namun kita nggak tahu nama kitabnya apa. Dan nggak boleh dikarang-karang sendiri nama kitabnya apa. Misalnya kitab apa? Weda, Tripitaka. Ada sebagian orang bilang itu dulu kitabnya nabi. Itu dulu kitabnya seorang nabi. Weda, Tripitaka, atau kitab apalah macam-macam. Nah, ini nggak boleh. Kemudian poin yang ke berapa? Tadi keimanan secara global, keimanan secara terperinci. Anggap poin yang ketiga sekarang. Kita mengimani bahwa semua kitab-kitab sebelum Al-Quran itu tidak dijaga oleh Allah keotentikannya. Tidak dijaga oleh Allah keotentikannya, sehingga masuk di dalam kitab-kitab tersebut distorsi-distorsi, perubahan-perubahan, seperti Taurat, Injil yang ada sekarang harus diyakini sudah dirubah-rubah. Kemudian poin yang keempat adalah kita meyakini, tadi sudah ya, tapi nggak apa-apa, ini ditekankan lagi. Kita meyakini bahwa semua kitab-kitab itu adalah kalamullah, firmannya Allah. Allah yang berbicara dengan hakiki di kitab tersebut. Kemudian yang kelima, perbedaan antara cara mengimani kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran dengan kita mengimani Al-Quran. Itu ada bedanya, nggak sama. Kitab-kitab terdahulu itu cukup kita imani saja secara umum. Kita imani secara umum, nggak perlu terperinci. Wis pokoknya dulu ada kitab namanya Taurat, diturunkan kepada Musa, berisi petunjuk. Dulu ada kitab, kita mengimani. Dulu ada kitab namanya Injil, diturunkan Allah kepada siapa? Isa alaihi salam, berisi petunjuk-petunjuk kepada Bani Israel. Sudah. Kalau kita ditanya bagaimana rincian kitab tersebut, wallahu a'lam, nggak perlu kita memperinci. Kalau Taurat sekarang itu Pak, Taurat yang ada sekarang, yang jadi pegangannya orang-orang ahlul kitab, Taurat itu kata mereka isinya ada 5. Taurat yang sekarang dipegang sama ahlul kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani, itu ada 5 isinya. Yang pertama Kejadian, yang kedua Keluaran, yang ketiga Imamat, yang keempat Ulangan, dan yang kelima atau Bilangan, yang kelima Ulangan. Udah, ini rincian dari kitab Taurat menurut versi ahlul kitab.
baik Yahudi ataupun Nasrani. Nah kita, apakah kita diperintahkan untuk mengimani secara terperinci ini? Tidak. Bodoh amat namanya, mau kejadian, mau gak daden, mau namanya keluaran, mau kemasukan, mau bilangan, mau perkalian, mau pembagian, gak ngurus. Pokoknya dulu ada kitab yang diturunkan sama Allah kepada Musa, namanya Taurat. Berisi petunjuk-petunjuk hidayah bagi umat manusia, bagi Bani Israel, afwan. Nah, adapun keimanan kita terhadap Al-Quran harus terperinci. Al-Quran itu isinya sekarang ini ada berapa? 114. Mulai Al-Fatihah sampai An-Nas harus diimani semua enggak? Harus diimani semua. Semua surat harus diimani. Semua ayat harus diimani. Semua kalimat, semua huruf, bahkan semua harokat-harokat, harokat-harokatnya semuanya wajib diimani, wajib dijadikan sebagai pegangan. Adapun kitab-kitab terdahulu itu nggak boleh kita jadikan sebagai pegangan, pedoman hidup, nggak boleh. Kenapa? Sudah dirubah-rubah. Alasan yang pertama, sudah dirubah-rubah. Kemudian yang kedua, karena Al-Quran itu sudah mengcover semua kitab-kitab terdahulu. Jadi semua kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran itu sudah dirangkum oleh Allah, semuanya ada di dalam Al-Quran. Taurat ada di dalam Al-Quran, Injil ada di dalam Al-Quran, Zabur ada di dalam Al-Quran. Semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu sudah tercover dengan Al-Quran. Maka tidak butuh lagi dengan kitab-kitab terdahulu. Kalaupun masih ada, masih asli, apalagi sudah dirubah-rubah. Ini keimanan terhadap kitab. Baik, lanjut yang berikutnya, iman terhadap Rasul. Di dalam bulan Ramadan ada pelajaran iman kepada Rasul. Di antara yang membuktikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu orang-orang beriman di zaman siapa ini? Dalam ayat ini, wahai orang-orang beriman. Itu yang dimaksud orang-orang beriman itu yang ada di zaman siapa? Zaman Nabi. Artinya umatnya Nabi Muhammad SAW itu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Nah, umat-umat sebelum kalian ini berarti umatnya Nabi siapa? Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh, mereka juga telah diwajibkan berpuasa. Meskipun kaifiyah puasanya itu berbeda-beda antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Syariat itu nggak harus sama. Nabi Muhammad syariatnya diperintahkan sholat. Nabi-nabi yang lain apa nggak ada sholat? Ada, tapi kaifiyahnya nggak mesti sama. Waktunya nggak mesti sama. Ya, terjadi perubahan-perubahan sesuai dengan syariat yang Allah turunkan kepada mereka. Maka dari sini berarti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu diwajibkan berpuasa dan umat-umat mereka juga diwajibkan berpuasa. Nah, ini menunjukkan eksistensi para nabi dan rasul. Baik. Keimanan terhadap nabi dan rasul itu hampir mirip dengan iman kepada kitab. Ada keimanan secara umum, yaitu kita mengimani semua nabi dan rasul
yang diturunkan, yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Entah yang tidak kita ketahui namanya, pokoknya kita mengimani Allah mengutus para nabi dan rasul. Kemudian keimanan secara khusus, yaitu kita tetapkan nama-nama nabi dan rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sunnahnya. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan sekitar 25 nabi dan rasul, namanya disebut. Tapi apakah nabi dan rasul cuma 25 saja? Tidak. Disebutkan dalam sebagian riwayat sekitar 124.000 nabi, sedangkan rasul sekitar 315-an. Tapi kata para ulama, ini bukan pembatasan. Ya, itu hanya menyebutkan jumlah, tapi tidak membatasi nabi itu 124.000. Enggak, mungkin lebih dari itu. Ada yang tahu namanya siapa saja? Nama-nama nabi itu? Nggak ada yang tahu. Tapi apakah kalau kita nggak tahu namanya terus nggak kita imani mereka? Tidak, kita imani. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Kata Allah, ada rasul-rasul yang kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad. Kisah-kisah mereka ini ada yang dikisahkan kepadamu. Nabi Musa diceritakan sama Allah kisahnya. Nabi Ibrahim diceritakan kisahnya. Nabi Nuh, Nabi Lut dan yang lainnya. Tapi ada juga nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW yang tidak Allah sebutkan kisahnya. Gak diceritakan sama Allah kisahnya bagaimana mereka. Tapi kita imani. Maka yang gak disebutkan ceritanya kita imani, yang disebutkan ceritanya kita tetapkan nama-nama mereka siapa saja. Pertanyaan, kalau dari hadis Nabi siapa yang disebutkan Allah, Nabi Muhammad SAW? Nama Nabi siapa yang disebutkan di dalam hadis? Yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran nama Nabi ini. Kalau di Quran tadi kan sekitar berapa? 25 ya. Dalam hadis ada nabi-nabi lain yang namanya disebut oleh Nabi SAW. Siapa? Siapa? Al-Khadir. Al-Khadir pakai kho sama do. Do saudaranya sod. Al-Khadir. Kalau orang sini bilangnya apa? Hidir. Nabi Hidir. Yang benar Al-Khadir pakai dot. Itu disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, satu hadis dengan kisah Al-Khadir ini, yaitu bocah yang menemani Nabi Musa alaihi salam ketika berjalan menuju Nabi Khadir. Dalam surat apa itu? Al-Kahfi, ya kan? Nabi Musa kan ditemani sama bocah, anak muda. Nah, anak muda ini nanti sepeninggal Nabi Musa diangkat jadi nabi juga. Siapa dia? Nabi yang diberikan ayat tanda kenabian, yaitu matahari ditahan sama Allah tidak terbenam sampai Nabi ini berhasil masuk ke Baitul Maqdis, Yerusalem. Jadi ditahan, matahari mau tenggelam ini ditahan sama Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi ini yang menemani Nabi Musa itu, dia ketika selesai Nabi Musa, dia memimpin Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis. Nabi siapakah dia? Siapa nama nabinya? Anak nggak yakin satu yang hadir di sini nggak ada yang tahu. Tahu cuman pura-pura. Atau nggak ada hadiahnya? Hadiahnya apa? Takjil.
Nabi siapa? Yusha bin Nun. Pernah dengar? Ya, namanya Yusha bin Nun. Nah, itu yang menemani Nabi Musa alaihi salam di dalam surah Al-Kahfi. Memang di dalam surat Al-Kahfi nggak disebutkan, cuman disebutkan gulam. Ya, cuman disebutkan dia ini pemuda. Wa idh qala Musa li fityanihi, dan ketika Musa mengatakan kepada pembantunya. Baik. Kemudian ada juga disebutkan Nabi Daniel. Itu juga sah di dalam beberapa hadis-hadis Nabi SAW. Di antara nabi-nabi Bani Israel, Nabi Daniel. Baik. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa bedanya Nabi dan Rasul? Apa bedanya Nabi dan Rasul? Kalau dulu kita belajar SD, ya waktu SD itu Nabi itu orang yang diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul adalah orang yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini dikritik oleh para ulama. Karena Nabi itu juga diperintahkan untuk menyampaikan, diperintahkan untuk tabligh, menyampaikan wahyunya. Maka definisi yang benar adalah Nabi atau Rasul dulu. Rasul itu diutus kepada kaum yang menentang. Ya, diutus kepada kaum yang menentang. Dan terkadang diberi syariat baru, diberi kitab baru. Terkadang. Sedangkan Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, yang sepakat. Dan terkadang tidak diberi syariat baru. Makanya Rasul pertama siapa? Rasul pertama siapa? Nuh alaihi salam. Diutus kepada kaum yang sudah beriman atau menentang? Menentang. Kalau Nabi pertama siapa? Adam alaihi salam. Diutus kepada kaum yang beriman atau menentang? Yang beriman. Karena di zaman Nabi Adam tidak ada kesyirikan, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bedanya Nabi dan Rasul. Kemudian catatan juga dari para ulama tentang penyebutan kata-kata mukjizat. Sebagian orang sudah terbiasa dengan istilah mukjizat, yaitu perkara-perkara luar biasa yang terjadi pada Nabi dan Rasul. Nah, kata para ulama, istilah mukjizat ini kurang tepat. Yang lebih tepat itu adalah ayat. Ayat itu artinya tanda. Maksudnya tanda kenabian. Ini yang lebih tepat. Karena kata-kata mukjizat itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk mengalahkan lawan. Berasal dari kata-kata a'jaza yu'jizu, artinya melemahkan, mengalahkan lawannya. Karena memang kebanyakan, nggak mesti ya, mukjizat itu kan untuk menantang atau mengalahkan lawan. Kayak Nabi Musa misalnya, mukjizatnya apa? Tongkat berubah jadi ular. Untuk melawan siapa? Penyihir-penyihirnya Firaun. Iya. Tapi apakah semua mukjizat itu untuk mengalahkan musuh? Tidak. Terkadang mukjizat, kalau bahasa kita mukjizat, itu untuk menunjukkan kenabiannya dia, untuk membuktikan kenabian orang tersebut. Maka nggak mesti ada unsur mengalahkan lawan, nggak mesti. Seperti Nabi Muhammad SAW, mukjizat beliau seperti keluarnya air dari jari jemari beliau.
ya, atau kemudian beliau kurma itu bisa diperbanyak sama beliau. Demikian juga kisah dari Jabir bin Abdullah yang membuat makanan hanya beberapa porsi saja, tapi ternyata Nabi memanggil semua sahabat-sahabat yang sedang kerja di Khandaq, di perang Khandaq. Ketika itu jumlahnya ribuan, hampir ribuan, makanan cuma 2 porsi, tapi Nabi SAW ketika membagikan kepada para sahabat cukup untuk ribuan orang tersebut. Itu nggak ada tantangan, nggak ada lawan yang ingin dikalahkan, tapi itu tanda kenabian. Maka lebih pantas disebut dengan ayat atau dalailun nubuwah. Ya, dalail an-nubuwah. Adapun mukjizat, kata para ulama, itu dimunculkan oleh kalangan-kalangan ahlul kalam, mutakallimin atau filsafat. Ya, maka kita biasakan sekarang pakai kata ayat, bukan mukjizat. Ya, tapi telinga kita itu biasanya dari kecil familiarnya mukjizat. Nah, tapi ini bukan perkara-perkara yang usul ya. Artinya kalau ada orang ngomong mukjizat, jangan langsung dianggap ini menyimpang, sesat. Tidak. Ini istilah yang sebaiknya kita hindari saja. Sebaiknya kita hindari. Itu berkaitan dengan iman kepada Rasul. Kemudian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini kalau dikaitkan dengan bulan Ramadan banyak sekali. Seperti misalnya iman tentang adanya surga dan neraka. Itu kan termasuk bagian iman kepada hari akhir. Dari mana kita dapatkan di bulan Ramadan? Yaitu hadis Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar." Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Di situ ada keimanan terhadap surga dan neraka. Dan ahlu sunnah menetapkan surga dan neraka sudah ada atau belum sekarang? Sudah ada. Antum nggak usah ragu. Mana buktinya Ustadz? Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membuktikan hal tersebut. Allah berfirman tentang neraka di dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin." Takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan, yang telah dipersiapkan. Allah gunakan fi'il madhi. Apa fi'il madhi itu? Kata kerja lampau. Uiddat, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Demikian juga tentang surga. Di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti surga dan neraka sudah ada. Nah, ini membantah pemikiran sesat orang-orang Mu'tazilah dan yang satu spesies dengannya, yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum ada sekarang, belum diciptakan. Nanti ketika menjelang hari kiamat baru diciptakan sama Allah. Loh, kenapa gitu? Nah, ini lagi-lagi kembali ke akal. Karena mereka itu lebih mengedepankan akal daripada dalil. Mereka mengatakan, kalau surga dan neraka sudah ada sekarang, maka mubadzir. Mubadzir karena orang yang mati sekarang, orang-orang yang di alam kubur sekarang, itu sudah masuk surga neraka belum? Masih apa mereka? Masih fase alam barzakh. Nah, terus sing nang surga neraka sapa? Gak ana wong. Berarti mubadzir, sia-sia. Allah nggak mungkin menciptakan sesuatu yang sia-sia. Maka surga dan neraka belum diciptakan.
Maka dibantah oleh para ulama, tidak sia-sia. Allah telah menciptakan surga dan neraka, Allah sudah menciptakannya tidak sia-sia. Yang pertama adalah untuk memotivasi orang-orang beriman agar mereka terpacu untuk mengejar surga. Karena barangnya sudah ada. Dan untuk menakut-nakuti pelaku-pelaku dosa agar mereka berhenti melakukan perbuatan dosa karena nerakanya sudah ada. Kemudian kata siapa? Allah tidak memanfaatkan surga dan neraka. Allah Azza wa Jalla sudah memanfaatkan surga dan neraka. Di alam barzakh, orang-orang yang diberikan salah satu nikmat kubur adalah Allah tampakkan surga atasnya. Ya, Allah perlihatkan tempatnya di surga. Allah datangkan wanginya surga ke alam barzakh itu. Demikian juga siksa neraka. Allah tampakkan siksa neraka kepadanya, padahal dia masih di alam barzakh. Sebagaimana firman Allah tentang Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Kata Allah Subhanahu wa taala, neraka ditampakkan kepada Fir'aun pagi dan petang. Perhatikan ya ayatnya ya. Neraka ditampakkan kepada Fir'aun pagi dan petang. Kemudian potongan kedua, dan ketika tegak hari kiamat, masukkan Fir'aun ke dalam neraka. Berarti yang pertama ini di mana? Di alam barzakh. Paham nggak? Tadi ada dua potongan ayat. Neraka ditampakkan kepada Fir'aun setiap pagi dan petang. Sudah? Yang kedua, Allah mengatakan di hari kiamat maka masukkanlah Fir'aun ke dalam neraka. Loh, yang pertama ini berarti neraka di mana maksudnya? Di alam barzakh. Karena yang kedua baru neraka tenanan. Ya, baru yang kedua ini neraka beneran dia masuk. Nah, ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah dimanfaatkan. Kata siapa? Mubadzir. Masih tentang iman kepada hari akhir. Yang berikutnya syafaat. Adanya syafaat itu juga iman terhadap hari akhir. Dari mana kita mengambil hal ini? Sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan, innal Qur'an an-nasiyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran dan puasa itu memberi syafaat bagi seorang hamba ketika hari kiamat nanti. Syafaat artinya memberikan pertolongan. Iya. Dalam riwayat yang lain, atau sudah kurang lebih sama, yaitu Al-Quran dan siyam, puasa, itu dapat memberikan syafaat bagi pelakunya di hari kiamat kelak. Dan syafaat secara asal, syafaat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh diminta syafaat ini kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan, syafaat semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan sebagian makhluk untuk bagi-bagi syafaat. Tapi mereka bagi-bagi syafaat nggak bisa merdeka. Tetap kembalinya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang bisa bagi-bagi syafaat adalah para nabi dan rasul, kemudian para malaikat, orang-orang soleh, di antaranya amalan-amalan seperti Al-Quran, bacaan Al-Quran, kemudian puasa kita, ini semuanya bisa memberi syafaat, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan ridhonya Allah. Di antara yang membuktikan kalau syafaat itu harus dengan ridhonya Allah, yakni Nabi Muhammad SAW.
Beliau bisa memberi syafaat dengan izin Allah. Tapi kalau Allah nggak ridho sama yang diberi syafaat, kira-kira dia dapat syafaat nggak? Tetap nggak dapat. Kalau Nabi Muhammad SAW itu bisa merdeka ngasih syafaat kepada siapapun yang beliau inginkan, kira-kira siapa manusia yang diberi syafaat oleh Nabi? Abu Thalib. Nah, Abu Thalib yang diberi syafaat. Tapi ternyata Abu Thalib hanya mendapatkan syafaat berupa keringanan di neraka, bukan keluar dari neraka. Diberi keringanan di neraka, yaitu diletakkan di bawah kakinya kerikil yang kecil, kerikil dari kerikil neraka. Namun dengan itu, gara-gara itu otaknya mendidih. Itu siksa neraka yang paling ringan. Jahannam VVIP. Ya, Jahannam VVIP Abu Thalib. Tapi nggak bisa mengeluarkan dia dari neraka. Maka syafaat diminta kepada Allah, tidak boleh minta syafaat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian diantara iman kepada hari akhir di bulan Ramadan, yaitu mengimani perjumpaan dengan Allah, mengimani ru'yatullah, bahwasanya manusia itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi SAW, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Apa yang pertama, jemaah? Ketika berbuka, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini menegaskan perjumpaan dengan Allah. Nah, itu akidah bahwa orang-orang beriman berjumpa dengan Allah, yaitu maksudnya juga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyak dalil-dalil lain yang berbicara tentang hal ini. Misalnya firman Allah dalam surah Yunus. Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan bonus. Apa maksudnya? Ditafsirkan oleh Nabi SAW, kebaikan maksudnya surga, dan bonusnya apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan maka ini menegaskan tentang hal tersebut. Dan kemudian masih berkaitan dengan iman kepada hari akhir, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosa manusia karena sebab amal-amal soleh mereka. Allah mengampuni dosa-dosa manusia karena sebab amal-amal mereka. Ini berdasarkan firman Allah, sabda Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena imannya dan karena mengharap dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, maka di akhirat dosanya diampuni oleh Allah dengan sebab puasanya tadi. Kemudian iman kepada qada dan qadar. Ya, iman kepada takdir. Kira-kira apa dalilnya yang hubungannya dengan puasa? Apa dalilnya? Iman kepada takdir. Al-imanu bil qada wal qadar. Nah, sudah tak kasih kata kunci tadi. Al-imanu bil qada wal qadar. Naam. Qadarnya tadi sudah tak bedakan ngomongnya biar rodok. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar, dan malam Al-Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Apa itu malam Al-Qadar? Allah sebutkan dalam surah Ad-Dukhan.
Di awal-awal surah Ad-Dukhan Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, malam yang penuh berkah. Maksudnya malam Al-Qadar, lailatin mubarakah, malam yang penuh keberkahan. Dan sesungguhnya kami telah memberi peringatan. Fiha, di malam Lailatul Qadar, yufraqu kullu amrin hakim, dipaparkan semua perkara-perkara takdir dengan sangat bijak. Ya, segala perkara takdir dengan sangat bijak. Di sini kata para ulama, takdir itu ada beberapa model. Yang pertama, ini takdir yang paling inti, catatan takdir yang paling inti adalah yang di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah takdir sanawi, takdir yang tahunan, yaitu Lailatul Qadar. Tiap Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir makhluk-makhluknya selama 1 tahun. Jadi kita duduk di tempat ini sekarang, itu setahun yang lalu ketika Lailatul Qadar Ramadan tahun lalu itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita berjumpa di majelis Masjid As-Salam. Dan takdir tahunan itu tidak berbeda, tidak berbeda dengan yang di Lauhul Mahfuz. Sama, hanya diperinci saja. Kalau Lauhul Mahfuz ini kan gede ya, iya kan? Itu takdir semua makhluk, mulai awal zaman sampai akhir zaman di Lauhul Mahfuz. Nah, ini rinciannya ketika Lailatul Qadar selama 1 tahun diperinci sama Allah, dipaparkan sama Allah Subhanahu wa taala ketika malam Lailatul Qadar. Ada juga yang ketiga, model yang ketiga adalah takdir umri, takdir selama usia manusia tersebut, yaitu ketika dia manusia ini ketika berada di kandungan selama berapa bulan? Selama 4 bulan di kandungan, baru Allah mengutus malaikat meniupkan ruh kepadanya, kemudian dicatat tentang takdirnya, ya, an umri thumma nufikha fihi ar-ruh. Ketika ditiupkan ruhnya, ditetapkan bikat birizkihi, tentang catatan rizkinya, wa amalihi, tentang amalannya, wa ajalihi, tentang ajalnya. Kemudian yang keempat, wa syaqiyun aw sa'idun, tentang nasibnya dia, apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Ini khusus bagi bayi tersebut, sepanjang usianya dia sudah ditetapkan ketika dia umur 4 bulan di kandungan. Bukan 4 bulan ketika lahir, bukan. 4 bulan di kandungan. Ya. Baik, ini yang berkaitan dengan al-iman bil qada wal qadar. Kemudian selesai sudah ya, saya kira ini 6 rukun iman. Sebenarnya ada poin-poin lain yang berkaitan dengan akidah juga di bulan Ramadan ini. Seperti misalnya akidah tentang adanya jin. Akidah tentang adanya jin. Ya, kita wajib mengimani bahwa Allah menciptakan makhluk yang jenisnya itu al-jin. Tercipta dari apa? Jin tercipta dari apa? Api. Wa khuliqatil jannu min nar. Jin diciptakan dari api. Dan jin sama seperti Bani Adam, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang ahli ibadah, taat, dan ada ahli maksiat. Bahkan kata para ulama, tidak menutup kemungkinan juga jin itu ada yang ahlus sunnah dan ada yang ahlil bidah.
Iya jamaah. Ya, jin ada yang ahli sunnah, ada yang ahli bid'ah juga. Berdasarkan keumuman ayat di dalam surah Al-Jin. Ya, Allah menceritakan tentang ucapan para jin, kata mereka, minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Kami bangsa jin ada yang soleh dan ada yang tidak soleh. Kita itu bertingkat-tingkat. Yang soleh juga bertingkat-tingkat. Yang ahli dosa, ahli maksiat itu juga bertingkat-tingkat. Nah, maka itu tentang jin. Apa hubungannya dengan bulan Ramadan? Apa hubungannya jin sama bulan Ramadan? Kok bisa bulan Ramadan itu sisi lainnya kita mengimani adanya jin? Diambil dari mana? Wa suffidatis syayatin wa maradah al-jin. Wa maradatul jin, kata Nabi. Di bulan Ramadan dibelenggu setan-setan dan maradatul jin, jin-jin yang mokong bandel, ya. Dan jin-jin yang bandel dibelenggu. Nah, itu menetapkan ya. Kita menetapkan adanya al-jin. Ada sebagian orang-orang yang merasa sok pemberani. Dia mengatakan saya nggak percaya dengan jin-jin seperti itu. Ini wallahu a'lam, mungkin motivasinya supaya dikatakan kendel, wani gitu. Sehingga dia nggak mau mengimani bahwa jin itu ada. Nah, ini nggak benar, karena dia mengingkari banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menetapkan adanya jin. Kata dia, saya nggak pernah ngelihat jin, jadi saya nggak percaya jin itu ada. Yang ada itu ya manusia, hewan. Kalau jin sama malaikat ini gak tahu ketemu aku. Nek ketemu baru saya beriman. Nah, ini pemikiran yang sempit ya. Dia menganggap sesuatu yang tidak dilihat berarti tidak eksis. Ini kalau diteruskan sampai-sampai dia nggak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak pernah berjumpa dengan Allah, maka saya tidak mengimani adanya Allah. Keliru. Maka kalau nemu orang seperti ini, maka katakan kepada dia, saya nggak percaya sampean punya otak. Kenapa? Saya nggak kelihatan otaknya Anda. Kalau otaknya Anda kelihatan, saya percaya kalau sampean punya otak. Gitu. Taib. Itu berkaitan dengan al-jin. Ada juga kubu sebaliknya, yaitu orang-orang yang takut dengan jin. Ya, takut dengan jin, sehingga ketakutannya dengan jin ini menyebabkan dia akhirnya tunduk kepada jin, bahkan sampai melakukan perkara-perkara yang seharusnya untuk Allah tapi diberikan kepada jin. Berapa banyak di antara kita, sebagian di antara kaum muslimin mungkin ngelewati pohon yang katanya angker, ngelewati pohon situ sambil ngerunduk, amit gitu. Enggak? Kenapa demikian? Ini ada jinnya di sini. Kita harus menghormati katanya. Atau dengan cara-cara lain seperti memberikan sesajen atau memberikan tumbal, sesembelihan dan lainnya. Nah, ini bentuk ibadah semuanya. Gak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak boleh seorang, apalagi yang sudah ngaji tauhid, yang sudah belajar tauhid, masih takut kepada jin. Lewat tempat-tempat angker masih nggak berani. Mending pilih putar balik. Lu kenapa putar balik? Ya ini angker ini. Lu kalau kau memang ada hajat di situ, gak apa-apa, lewat saja. Kecuali kalau memang gak ada keperluan nantang. Ini bukan termasuk jalan ahlu sunnah juga. Jangan mentang-mentang ngaji tauhid,
Terus habis itu uji nyali sana, uji nyali sini. Datang ke tempat angker sana, datang ke tempat angker sini, menantang para jin-jin. Ini bukan jalannya ahlus sunnah. Kalau memang kau ada keperluan di situ, nggak ada masalah, silakan. Makanya jadi orang yang bertauhid itu enak, Pak. Di antara enaknya, Pak, bisa dapat rumah dengan harga murah. Ada beberapa rumah-rumah itu dijual murah karena apa? Karena angker. Dulu satu keluarga bunuh diri di sini. Sehingga pembeli nggak ada yang mau beli rumah ini, meskipun sudah meskipun harganya sudah murah, tetap nggak ada yang mau beli di sini karena angker katanya. Nah itu orang kalau punya tauhid di dalamnya, nah itu dia beli saja, nggak ada masalah di situ. Nggak ada dia takut dengan jin-jin tersebut. Apalagi kalau rumahnya dibangun di atas ketakwaan kepada Allah, rumahnya diisi dengan ibadah kepada Allah, diisi dengan tilawatul Quran, tidak diisi dengan kemaksiatan. Nggak ada namanya jin-jin itu. Dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala melindungi dia dari itu semuanya. Kembali kepada iman. Makanya yang terkenal dulu di mana? Darmo. Payu turunnya. Yang katanya angker di Darmo itu sudah laku ya? Sudah jadi rumah sekarang? Nggak tahu? Itu bertahun-tahun itu. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin yang terakhir, sebenarnya masih banyak poin-poinnya di sini. Di antara perkara akidah yang bisa kita ambil dari ibadah Ramadan, yaitu tentang larangan bid'ah di dalam agama. Dari puasa itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa bid'ah itu perkara yang dilarang di dalam agama. Hal ini dari beberapa riwayat-riwayat yang menceritakan tentang puasa. Contoh misalnya kisah tentang Abu Israil. Ada seorang sahabat namanya Abu Israil. Abu Israil dalam riwayat Imam Bukhari, dia itu pernah melakukan puasa tapi dengan cara yang nyeleneh. Yaitu dia tidak mau berdiri, tidak mau duduk, tidak mau berteduh, dan tidak mau berbicara. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, para sahabat mengatakan, huwa nadzara an yasuma lillah. Dia ini sedang bernadzar, melaksanakan nazar, yaitu menjalankan puasa lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yastadil, tapi dia nggak mau berteduh panas-panasan. Wala yaqa'ud, nggak mau duduk ngadeg terus. Wala yatakallam, nggak mau ngomong, diem membisu. Jadi dia melakukan 4 hal: puasa, panas-panasan, berdiri, dan membisu. Abu Israil ini. Ketika Nabi mendapati hal tersebut, maka ditegur oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, muruh, perintahkan dia, falyaqa'ud, untuk dia duduk segera, wal yastadil, untuk dia mencari tempat berteduh, wal yatakallam, dan agar dia berbicara, wal yutimma saumahu, tapi kalau puasanya silahkan dia teruskan. Jadi yang 3 dianulir sama Nabi, yang puasa disuruh membiarkan. Maka dari sini kita tahu puasa ini tata caranya itu hanya mengikuti tata caranya Nabi SAW. Kita dididik puasa ini untuk mengikuti tata caranya Nabi SAW. Kita sahur. Kenapa kita sahur? Bukan karena kita lapar. Bukan karena kita ini nanti kalau nggak sahur kemudian pingsan di tengah jalan. Bukan itu. Kita sahur karena Nabi menyuruh kita sahur. Demikian juga nanti maghrib, ketika azan berkumandang, matahari terbenam, kita makan
Itu bukan karena kita nggak kuat nggak kuat puasa, Pak. Bukan karena kita ini sudah belenger puasa ini. Tidak. Tapi justru kita harus makan karena siapa yang nyuruh? Nabi SAW. Maka ibadah puasa ini mengajarkan kepada kita untuk ittiba, mengikuti Nabi SAW dan terhindar dari bid'ah di dalam agama. Maka Abu Israil tadi dia puasa menjalankan 4 hal. Panas-panasan, karena menurut dia, Pak, semakin ngelak, semakin haus, semakin lapar, itu pahalanya semakin besar. Iya kan? Kan dia panas-panasan, terus berdiri. Kalau kayak Anda, kayak saya gini, puasa, duduk, berteduh, ngiyup di tempat AC, cemen. Puasa cemen itu. Arek cilik yo iso, ini bahasa cilik kita kan gitu. Kalau mau puasa yang benar-benar kroso, berasa puasanya, sana keluar sana. Siang jam 12 di tengah terik matahari. Itu laparnya, hausnya, Pak, benar-benar haus itu. Puasanya tuh benar-benar berasa sekali. Ini baru ibadah gitu. Padahal nggak gitu ajarannya Nabi SAW. Ya. Baik, hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ada yang ditanyakan, tafadhol. Ini ada pertanyaan masuk di HP ini. Ini dulu aja. Puasa tapi ikut demo, apakah sah puasanya? Ya kalau sahnya ya sah-sah saja. Karena perkara ikut aksi-aksi demonstrasi itu tidak ada di antara ulama yang menyebutkan itu pembatal puasa. Haram, perkara yang haram itu ada yang memang tidak menjadi pembatal puasa. Seperti misalnya riba, namimah, atau menonton, mata kita melihat kepada perkara-perkara yang haram. Itu semuanya haram atau halal? Haram. Tapi apakah puasanya batal? Tidak. Tapi dikhawatirkan apanya? Pahala puasanya yang hilang. Puasanya sah, pahala puasanya yang hilang. Karena Nabi bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nah, itu dikhawatirkan yang ikut-ikut demo masuk dalam ancaman hadis ini. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, mohon nasihat untuk kami agar istiqomah menuntut ilmu dan mohon jelaskan bagaimana ulama-ulama salaf membagi waktu antara mencari nafkah dan menuntut ilmu. Karena yang kami dengar hampir semua ulama-ulama salaf menghabiskan waktunya hidup untuk ilmu. Yang pertama minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keberkahan waktu. Seorang dengan keberkahan waktu, dia itu bisa menggabungkan antara pekerjaannya dan juga menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Meskipun secara hitung-hitungan matematika, semua manusia mengalami waktu yang sama. 24 jam semua satu hari. Tapi ternyata sebagian orang diberi keberkahan waktu, sehingga di dalam sehari dia mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan seakan-akan kalau itu dikerjakan sama orang lain butuh waktu lebih dari satu hari. Ya, bisa khatam Al-Quran seperti Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan khatam Al-Quran 2 kali. Kita di zaman sekarang mikir yopo caranya kok bisa? Itu keberkahan waktu di situ. Apa Anda bilang Imam Syafi'i nggak kerja, tidak mencari nafkah? Oh, saya bisa Ustaz, satu hari khatam 2 kali bisa, tapi saya libur dulu, nggak kerja. Enggak. Itu keberkahan waktu di situ. Maka Anda minta kepada Allah yang memberikan keberkahan waktu tersebut. Kemudian yang kedua, jangan mencari dunia ini terlalu ambisius. Terkadang seorang habis waktunya untuk dunia karena target-target dunianya itu muluk-muluk, terlalu
terlalu luar biasa. Saya umur 20 tahun, saya targetnya umur 30 tahun harus punya pabrik kemulu emas. Sehingga kau nanti kerjanya banting keringet meres tulang. Memang tak balik sama saya. Banting keringet, tulangnya diperes sama dia, sudah remuk kabeh. Karena saking ekstranya dia. Ya kerja biasa untuk mencukupi kebutuhanmu, kebutuhan keluargamu, selesai. Ya, sisanya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlalu ambisius dengan perkara-perkara duniawi. Kalau ada yang mau ditabung, silahkan ditabung. Kebutuhan semua terpenuhi, ya sudah. Ya, seperti misalnya driver online atau mungkin pedagang-pedagang. Kalau memang sudah tercapai kebutuhannya, ya sudah selesai. Jangan dipaksakan lagi. Oh enggak, saya masih kuat kok Ustadz. Ya, saya masih sehat kok. Saya mau cari sampai malam. Ini terlalu ambisius. Wallahu a'lam. Tapi yang terakhir di sini ada pertanyaan yang masuk lewat WA. Ustadz, apa hukumnya membangunkan orang sahur dengan tabuhan genderang? Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang, membangunkan orang sahur dengan apa biasanya itu? Yang ditabuh itu macam-macam ya. Drum, ember, gentong, sembarang yang ditabuh. Pokoknya muni gitu. Maka sebelum saya menjawab hal ini, kita tanyakan dulu kepada pelaku-pelakunya itu. Apakah perbuatan Anda membangunkan sahur dengan cara seperti itu? Atau yang mungkin lewat masjid teriak-teriak sahur, sahur gitu. Apakah perbuatan Anda itu bentuk ibadah? Sebuah bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah yang Anda mengharapkan pahala di situ? Atau itu bukan ibadah? Hanya sebatas sarana saja. Kalau dia menjawab ibadah, oh ya ini ibadah ini, maka masuk dalam kategori bid'ah. Kenapa? Namanya ibadah harus ada apa? Dalil. Namanya ibadah harus ada dalil. Kalau dia ngeles, oh enggak, saya kayak gini nih cuman sarana saja, niatnya baik, hanya sebatas sarana untuk membantu orang-orang supaya mereka bisa bangun sahur. Maka sarana kembali kepada dua hal. Kalau mau sarananya itu tidak dihukumi bid'ah, kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah apakah motivasi sahur-sahur ini, teriak-teriak sahur ini, itu ada di zaman Nabi dan para sahabatnya? Saya tanya kepada Anda, Nabi sama sahabat-sahabat itu pengen nggak manusia bangun sahur, orang-orang bangun sahur? Nabi pengen nggak sahabat-sahabatnya itu juga bangun sahur? Nggak ada yang kesiangan, pengen nggak? Pengen, berarti motivasinya ada. Kemudian yang kedua, Nabi mampu nggak mengerjakan seperti yang mereka kerjakan? Nabi bisa nggak mengerjakan seperti yang dikerjakan sama orang-orang itu? Sahur, sahur, tangkrok, tangkrok, bisa nggak? Bisa. Tapi motivasinya ada. Kemampuannya dari Nabi ada. Terus kenapa nggak dikerjakan sama Nabi? Kenapa nggak dikerjakan sama para sahabat? Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau memang sahur-sahur itu baik, teriak-teriak sahur itu baik, pasti yang mendahului siapa? Nabi dan para sahabatnya, bukan orang-orang di zaman sekarang. Ya. Kemudian secara akal jamaah, biasanya bangunin sahur jam berapa? Jam 2, jam setengah 3. Apakah itu waktu yang tepat untuk sahur? Tidak. Waktu yang tepat untuk sahur kapan? Akhir sahur. Oh enggak Ustadz, itu buat yang mau masak-masak gitu. Loh tapi sing mbok tangeni iki kabeh, kudu sing masak tok. Yang kau bangun ini semua, alasannya apa? Ini buat mempersiapkan. Jadi kita banguninnya lebih awal. Loh sing mbok tangeni iki lho kabeh, kudu sing masak tok. Kan gitu. Ya, sahurnya itu akhir. Karena Nabi mengatakan la yazalun nasu bi khair
ma'ajjalul fit wa akharu as-sahur. Mengakhirkan sahur. Ya jamaah, sekarang ini sudah tahun 2022. Emang manusia nggak bisa bangun pakai beker? Ini bentuk kedoliman. Maka kalau Anda mendapati hal itu, Anda nggak bisa menentang mereka dengan kekuatan Anda, dengan tangan Anda. Mungkin Anda yang babak belur. Tapi Anda minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Anda posisinya sedang terdolimi. Anda lagi sholat, mungkin ketika sepertiga malam terakhir ada yang sakit, ya, terganggu dengan suara berisik-berisik mereka, ya, ada yang memang kerja belum tidur, hanya tidurnya di malam itu nggak bisa tidur karena bisingnya suara mereka. Angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doanya orang yang terdolimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Ya, hada wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.